Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait teori biaya dalam ekonomi mikro itu seperti apa, gitu ya. Setelah kemarin kita membahas terkait teori atau fungsi dari produksi, sekarang kita move ke teori biaya. Tuh. Nah, pertama, sebenarnya biaya itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis ya. Di sini nanti kita akan temui beberapa pengklasifikasian biaya menurut beberapa ahli yang sudah terlebih dahulu menjelaskan terkait konsep teori biaya dalam ekonomi mikro. Nah, kalau menurut realitas pembayarannya, di sini teori biaya itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu opportunity cost dan juga real cost. Opportunity cost ya, gampangnya itu adalah ketika kita pengen mendapatkan sesuatu, itu kan berarti ada sesuatu juga yang harus kita korbankan, kayak gitu ya. Jadi memang di sini pendefinisian dari biaya pengorbanan atau opportunity cost adalah biaya yang timbul karena mengorbankan kesempatan tertentu. Seperti itu. Sedangkan kalau real cost adalah biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Katakanlah membayar gaji karyawan, membayar bahan beli bahan baku, kayak gitu. Nah, kalau menurut konsep pencatatannya, ya, kita tahu kalau misalnya kita mengeluarkan cost memang harusnya dibarengi juga dengan fungsi pencatatan ya. Di sini ada biaya akuntansi dan juga dari segi biaya ekonomis seperti itu. Kalau dari periode jelas ada short run dan juga long run, hampir sama seperti yang teori produksi kemarin. Kalau berdasarkan karakteristik jumlah ya, hampir sama juga nih, kayak kemarin kan ada fix. Kalau kemarin fix input dan juga variable input, kalau kita ngomong terkait konsep produksi, tapi ketika kita ngomong terkait bahasan biaya, maka yang kita bicarakan adalah fixed cost dan juga variable cost. Ya, biaya tetap ya, biaya yang memang itu dalam jangka waktu tertentu dia akan tidak berubah, tetap akan kita bayar kayak gitu ya. Sedangkan kalau biaya variabel ya dalam periode waktu tertentu dia akan semakin berubah. Kalau menurut karakteristik satuannya ada yang namanya total cost, biaya total, ada average cost, dan juga marginal cost. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini pengklasifikasian biaya menurut proses produksi perusahaan ya. Ada biaya pabrik, biaya komersial. Contohnya kalau biaya pabrik ya bahan langsung ya, direct materials yang kita gunakan dalam proses produksi, terus juga tenaga kerja langsungnya, berapa jumlah karyawan dan berapa gajinya gitu. Terus juga biaya overhead pabrik apabila memang dalam proses produksinya nanti ada sistem lembur dan yang lain-lain. Yang kedua ada biaya komersial, yakni ya biaya-biaya yang kita keluarkan dalam proses untuk memasarkan atau memperkenalkan produk kita, baik itu dari segi pemasaran, administrasi, maupun yang lain. Sedangkan kalau berdasarkan tingkah laku, ya sebenarnya sama aja sih. Ada yang namanya variable cost, fixed cost, semi variable, dan juga step cost. Biaya bertingkat dalam artian biaya yang tiap tahunnya akan semakin bertambah ketika kita tidak melunasi suatu pengeluaran seperti itu ya. Nah, di sini ada pengklasifikasian biaya dalam proses produksi perusahaan. Di sini ada biaya terkendali dalam artian ya biaya yang sudah kita rencanakan dari awal. Jadi sudah ada pos tersendiri untuk mengcover biaya yang tersebut. Dan ada juga yang biaya tidak terkendali. Katakanlah untuk kegiatan-kegiatan yang force major atau mungkin bencana kayak gitu. Terus kalau berdasarkan pengambilan keputusan, ada biaya relevan dan tidak relevan. Nah, ini sedikit contoh dari opportunity cost. Nah, ketika kita dihadapkan pada opportunity cost, biasanya itu kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan, dan tiap pilihan itu pasti akan punya konsekuensi. Contoh ya, opportunity cost. Katakanlah kalian punya ada dua pilihan nih. Yang pertama, lanjut kuliah, semisal lanjut kuliah, at least dengan semua biaya yang harus kalian keluarkan, atau ya udah deh langsung kerja aja. Kalau langsung kerja berarti kan ya kalian bisa langsung dapat
gaji dari bekerja. Nah, ini tiap pilihan itu kan juga pasti punya konsekuensi. Kalau memang mau bekerja dulu, berarti ya yang dikorbankan adalah ya udah nggak usah kuliah dulu. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika memang pengennya kuliah dulu, berarti ya memang nanti akan uh, berarti kuliah dulu baru bekerja. Nah, ini adalah sedikit contoh dari opportunity cost. Nah, yang selanjutnya biaya jangka pendek, short run. Gitu. Nah, ini ya yang termasuk adalah direct cost dan juga indirect cost. Jangka waktu di mana perusahaan telah menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Itu ya. Kalau di sini ada 3 kan, tadi ada total cost, variable cost, dan juga fixed cost. Total cost didapatkan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Begitu juga dibalik-balik sih, kalau pengen variable cost berarti ya total cost dikurangi fixed cost. Kalau mau mencari fixed cost-nya berarti ya total cost dikurangi dengan variable cost-nya. Nah, contoh soal apabila sebuah pabrik sandal dengan merek idaman punya fixed cost sebesar 1 juta, ya, kemudian biaya untuk membuat satu buah sandal itu adalah 500, terus kalau dijual harga sandalnya jadi 1.000, maka ya total cost-nya berapa, terus total revenue-nya berapa, dan variable cost-nya berapa. Nah, ini kita coba selesaikan. Tadi diketahui dari fixed cost-nya adalah 1 juta, variable cost-nya dalam memproduksi 1 unit adalah 500 ya. Di sini ya, berarti variable cost sama dengan 500 Ki. Sedangkan kalau fungsi biaya totalnya adalah total cost-nya belum ketemu sama dengan 1 juta plus 500 Ki. Sedangkan fungsi penerimaan totalnya kan kita tahu ya, total revenue sama dengan P atau price dikali dengan quantity. Maka total revenue di sini adalah berapa harganya dijual tadi? 1.000 Ki. Jadi kita harus tahu Ki-nya berapa, terus juga total revenue-nya berapa, dan juga total cost-nya berapa. Nah, ini yang pertama ada beberapa ini ya. Ini ada average total cost, ini. Contoh nih, terus juga ada average variable cost dan juga average fixed cost gitu. Kita contoh kalau ada soal diketahui kayak gini, total cost-nya adalah 360.000 di mana kuantitinya adalah 3, sedangkan average fixed cost-nya adalah 40.000 dan average variable cost-nya adalah 80.000. Sekarang ATC-nya berapa nih? Average total cost-nya berapa? Kita lihat di sini rumusnya adalah average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Maka variable cost-nya tadi, fixed cost-nya ini ketemu kan 40.000 ditambah 80.000 sama dengan 120.000. Jadi memang average total cost-nya ketemu hasil akhirnya adalah 120.000. Nah, kita sekarang move ke marginal cost. Nah, marginal. Ingat kan kalau marginal itu berarti apabila ada perubahan ya, baik itu satu unit, baik itu naik maupun turun dari yang sebelumnya, baik itu dalam konteks biaya, jumlah barang yang diproduksi, atau konteks-konteks yang lain. Contoh di sini ada cost-nya ada 4 plus 2Q plus Q kuadrat gitu ya. Marginal cost-nya berapa? Di sini MC sama dengan C aksen. C aksennya di sini kalau misalnya kita ini ya, jadi 2 plus 2Q. 2 plus 2Q. Maka di sini memang kalau misalnya ini marginal cost-nya adalah 0, maka marginal cost minimum tercapai saat marginal cost-nya sama dengan 0, karena memang ini diasumsikan sebagai 0. Nah, itu tadi kalau yang short run atau jangka pendek. Sekarang kita move ke yang long run atau yang jangka panjang. Nah, kalau dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya itu dianggap sebagai variable cost. Ya, jadi tidak ada yang namanya fixed cost. Kenapa? Ya karena kita tahu kalau dalam konsep produksi itu kan semua yang jadi ini ya input tetapnya itu akan berubah jadi variable cost gitu ya. Variable input sebenarnya. Nah, itu.
Jadi memang kalau dalam jangka panjang, biaya-biaya relevan yang masuk adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata atau average cost, dan juga marginal cost. Nah, yang pertama yaitu total biaya atau total cost, terus total marginal gitu ya, marginal cost gitu ya. Kita lihat di sini. Biaya marginal, nah rumusnya adalah leverage ya, leverage marginal cost sama dengan delta leverage total cost dibagi delta Q. Nah, ini sebenarnya hanya rumus-rumus aja, nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau memang dalam proses produksi itu kan konsepnya ada dua, ya profit atau loss gitu. Kalau memang mau dapat profit, otomatis kita harus meminimalkan biaya, kan? Cara meminimalkan biaya ini ada beberapa. Yang pertama, kalau dalam ekonomi mikro ya, itu cara biaya minimal itu digambarkan oleh kurva biaya average cost, ya. Nah, ini kalau misalnya dalam jangka panjang tergantung pada dua faktor, yaitu seberapa banyak sih tingkat produksi yang memang ingin dicapai dalam suatu proses produksi, dan yang kedua sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Dalam artian, kalau jangka panjang, apakah memang pabriknya ini bisa memproduksi dalam menggunakan semua variabel inputnya itu dalam kapasitas maksimal atau tidak, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dalam penggambarannya, di kurva biaya jangka panjang atau kurva long run cost, ya. Tadi kan, suatu perusahaan dia nggak punya yang namanya fixed cost, gitu ya, atau fixed input. Tidak punya yang namanya input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang adalah biaya variabel. Jadi memang ya semakin lama diasumsikan akan semakin naik. Jadi memang kurvanya seperti ini. Kalau ini dari segi rupiah dan juga output, total cost-nya pasti akan naik karena semua dianggap sebagai input variabel gitu ya, input ya, input produksi gitu. Nah, ini contoh kalau fungsi biaya total menunjukkan sistem produksi yang mula-mula kayak gitu. Yang mula-mula awal-awal dalam sistem produksi gitu kan, awalnya mungkin ketika dia dalam jangka pendek, otomatis dia akan mendapatkan kenaikan dari pendapatan. Tapi semakin lama ketika tidak diimbangi dengan penggunaan variabel-variabel yang lain, itu biasanya dia akan jadi decreasing return. Nah, ini harusnya gambarnya nggak keturun di sini sih. Soalnya kemarin kalian pasti udah tahu kan terkait dengan konsep the law of diminishing return, bahwa semakin banyak ya, semakin banyak atau semakin tinggi jumlah yang diproduksi ya, jumlah salah satu input yang diproduksi atau yang dinaikkan tanpa ada penambahan input yang lain, maka ya mungkin awalnya dia akan naik, tapi itu tidak akan bertahan lama dan akan semakin menurun. Itu ya konsep dari the law of diminishing return. Nah, selanjutnya kalau dalam teori biaya, kita pasti harus tahu nih, harus kenal yang namanya BEP, break even point, kondisi di mana ya kita ada dalam kondisi yang memang tidak untung, ya tidak rugi, balik modal, katakanlah kayak gitu. Nah, di sini ada dua rumus BEP yang utama. Yang pertama adalah BEP unit, di mana fixed cost dibagi dengan harga per unit dikurangi variable cost per unit. Dan yang kedua ada BEP rupiah. Jadi dari fixed cost dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi dengan harga per unit. Dan ini dipengaruhi oleh banyak hal. Katakanlah BEP unit, biaya tetap, biaya variabel, harga, dan yang lain-lain. Dan konsep BEP ini, baik BEP unit maupun BEP rupiah, nanti akan keluar di ujian akhir semester. Contoh ya, terkait BEP. Kita dipaparkan data seperti ini, di mana ada fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost-nya terdiri dari 150 juta, terdiri dari biaya gaji, biaya pemilik, gaji pemilik, biaya penyusutan atau depresiasi, biaya asuransi, dan juga biaya sewa. Ini kalau di total hasilnya adalah 150 juta. Sedangkan biaya variabel per unit
gitu ya. Ketika kita memproduksi suatu produk itu adalah 75.000. 75.000 itu terdiri dari bahan bakunya 35.000, tenaga kerjanya 15.000, listrik 10.000, dan biaya lain-lain adalah 15.000. Nah, sekarang kalau kita mau hitung BEP ya, ini ada yang ketinggalan infonya. Nah, ini harga jual per unitnya adalah 100.000. Ya, tadi biaya variabelnya tadi 75, tapi kita jual dengan harga 100.000. Jadi sebenarnya kalau dari situ aja kita udah untung 25.000 kan. Sekarang kita lihat dari BEP ya, BEP rupiah yang pertama kita hitung. Biaya tetapnya tadi berapa? 150 juta. Kontribusi margin per unit. Di sini 25.000. 25.000 ini didapat dari mana? Ya dari harga jual dikurangi dengan biaya variabel. 100.000 dikurangi 75.000. Maka hasilnya adalah 25.000 dibagi harga per unitnya berapa? 100.000. Ya. Maka di sini ketemulah 150 juta dibagi 0,25 sehingga hasilnya adalah 600 juta. Jadi kondisi kita mencapai titik BEP adalah ketika kita mencapai penjualan di angka 600 juta. Sekarang 600 juta itu baru diketahui kalau kita memproduksi berapa unit nih. Nah, kita lihat di sini. Ada biaya, kalau rumusnya BEP unit ya, biaya tetapnya tadi 150 juta, harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ya udah langsung dibagi 25.000. Hasilnya adalah 6.000. Jadi, kesimpulannya perusahaan kita baru akan berada dalam kondisi BEP ketika kita memproduksi 6.000 unit dan mendapatkan pengembalian atau mendapatkan pendapatan sebanyak 600 juta. Itu kondisi BEP. Jadi kalau memang pengen untung lebih, berarti ya harus memproduksi lebih banyak dari 6.000 unit dan mendapatkan pendapatan lebih dari 600 juta. Tuh ya, ini nanti akan keluar di UAS, jadi silahkan dipelajari. Nah ini, jadi ini kan yang seperti yang saya bilang tadi, tapi tentunya titik BEP pun ini pun juga akan bisa bergeser karena beberapa hal. Yang pertama jelas, perubahan harga jual per unit. Katakanlah harga jual per unit tadi dari 100.000 naik jadi 120.000, pasti beda. Terus perubahan biaya variabel. Awalnya biaya variabelnya 75.000, tapi ternyata karena mungkin listriknya kita butuh lebih banyak, jadinya biaya variabelnya jadi 90.000 bisa jadi. Perubahan biaya tetap, biaya yang kita keluarkan dalam 1 tahun, mungkin ketambahan dengan biaya penyusutan yang lain-lain, atau mungkin perubahan komposisi sales mix. Nah, sales mix maksudnya apa? Dalam ini ya, namanya kita memproduksi sesuatu, tidak bisa dipungkiri kita juga perlu yang namanya promosi. Katakanlah komposisinya dalam proses promosi, bikin iklan, terus mendistribusikan barang, itu nanti berarti biayanya bisa naik atau bisa turun ya, otomatis itu akan berpengaruh juga terhadap BEP. Nah, next. Nah, ini analisis peluang pokok ya. Nah, atau break-even analisis, atau juga disebut sebagai analisis kontribusi laba, merupakan teknik analisis yang penting yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara ya biaya, gitu ya, biaya yang kita keluarkan, terus juga penerimaannya berapa dan juga labanya di mana, gitu. Nah, sifat-sifatnya ini digambarkan dalam total cost dan juga total revenue kayak gitu. Kalau misalnya total cost-nya kita tahu ya, ini garis total cost-nya adalah melengkung seperti ini dan garis total revenue adalah cenderung menurun seperti ini ya. Jadi kalau memang dia berada di daerah-daerah ini, dia ada dalam kondisi yang profit atau mendapatkan laba. Tapi ketika ini ada di sini, di luar jangkauan dari total revenue-nya, otomatis akan rugi. Tuh. Ini, bentar. Nah, ini ya. Ini analisis peluang pokok yang linear. Linear kita lihat di sini. Memang ya,
Ini menarik banget karena memang ada beberapa alasan yang menjadikan analisis peluang pokok linear ini. Yang pertama, banyak kasus kenaikan penjualan yang bisa dicapai hanya jika harga diturunkan. Ya, seperti yang kita tahu, biasanya kalau memang harganya diturunkan atau mungkin ada konsep diskon dan yang lain-lain, biasanya pendapatan kita akan naik. Seperti itu. Yang kedua, analisis fungsi biaya menunjukkan bahwa biaya variabel rata-rata atau average variable cost akan turun pada kisaran output tertentu dan kemudian meningkat. Nah, kita lihat di sini ya, ada fixed cost-nya, variable cost, di sini juga laba. Di sini ada total cost, total revenue, dan di sini adalah fixed cost-nya di sini. Nah, apabila dia ada dalam rentang yang di sini, di bawah ini ya titik peluang pokoknya tadi yang di sini, dia dalam kondisi rugi. Tapi kalau di atas di sini, ini masuk pada kategori laba. Itu sebenarnya kalau untuk analisis peluang pokok. Nah, demikian untuk penjelasan singkat terkait teori biaya. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar atau mungkin di kolom komentar Google Classroom dan yang lain-lain. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.